Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Larasati Silvihomah, NIM B100190144. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Impak Kompensasi dan Lingkungan Kerja akan Produktivitas Kerja Karyawan, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Latar belakang. Karyawan adalah salah satu aset penting bagi perusahaan, karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, semua aktivitas perusahaan dalam mewujudkan suatu tujuan tidak akan terjadi. Karyawan itu sendiri juga berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Karyawan adalah orang penjual jasa, pikiran dan tenaganya, dan mendapat kompensasi yang sebesarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Produktivitas karyawan juga dapat dilihat dari seberapa semangatnya mereka bekerja. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dinilai dari tingkat produktivitas karyawannya. Semakin tinggi produktivitas karyawan, maka input atau masukan perusahaan akan semakin tinggi juga. Namun, dalam meningkatkan produktivitas karyawan, ini juga tidaklah mudah. Perusahaan perlu memperhatikan beberapa unsur untuk mengatasi hal ini agar tujuan sebuah perusahaan dapat tercapai, yaitu dengan kompensasi. Semakin baik kompensasi yang diberikan dan lingkungan kerja yang nyaman, maka karyawan akan terdorong untuk semakin bersemangat dalam bekerja. Kita masuk pada rumusan masalah. 1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan? 2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan? 3. Apakah kompensasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan? Lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui dampak kompensasi akan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui dampak lingkungan kerja akan produktivitas kerja karyawan. Kemudian, untuk mengetahui dampak kompensasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama akan produktivitas kerja karyawan. Landasan teori. 1. Manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola aktivitas-aktivitas sekelompok orang agar dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. 2. Kompensasi. Menurut Hasibuan 2006-118, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 3. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja merujuk pada hal-hal yang berada di sekeliling perusahaan dan melingkupi kerja karyawan kantor. Menurut Sodarmayanti 2011-26, lingkungan kerja fisik dalam arti semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja akan mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 4. Produktivitas. Produktivitas dapat diartikan sebagai hasil konkret atau produk yang dihasilkan oleh individu atau kelompok selama satuan waktu tertentu dalam suatu proses kerja. Yuniarsih 2009-156. Dalam hal ini, semakin tinggi produk yang dihasilkan dalam waktu yang semakin singkat, dapat dikatakan bahwa tingkat produktivitasnya mempunyai nilai yang tinggi, begitupun sebaliknya. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut. Kompensasi X1, lingkungan kerja X2, produktivitas karyawan Y. Keterangannya, garis panah putus-putus mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Sedangkan keterangan garis lurus panah, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kemudian kita masuk pada hipotesis. Ada 3
hipotesis di sini. Yang pertama adalah HO.2B1 sama dengan 0, diduga kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Lalu ada HA.2B1 sama dengan garing minus 0, diduga kompensasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Yang kedua ada HO.2B2 sama dengan 0, diduga lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Ada HA.2B2 sama dengan garing minus 0, diduga lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Kemudian yang terakhir ada HO.2B1 sama dengan B2 sama dengan 0, diduga kompensasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Lanjut yang terakhir ada HA.2B2 sama dengan garing minus B2 sama dengan garing minus 0, diduga kompensasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Kita masuk pada metode penelitian. Metode analisis data ada dua. Yang pertama, menguji instrumen penelitian. A. Validasi. B. Reliabilitas. Kemudian yang kedua adalah uji hipotesis. A. Regensi linear berganda. B. Uji T. C. Uji F. D. Koefisien determinasi. Kemudian populasi. Dalam penelitian ini populasinya adalah para karyawan. Sampelnya, jumlah sampel yaitu 100 responden dan diharapkan sudah dapat mewakili popularitas untuk melakukan penelitian. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan dua cara. Yang pertama, satu kuesioner, yang kedua wawancara. Teman-teman, di sini saya juga menyertakan beberapa referensi atau daftar pusaka. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Sekiranya cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.